Oke, terima kasih untuk Claudia. Ini saya share dulu ya untuk materinya. Oke, share. Udah sebentar. Apakah sudah terlihat nih eh, yang saya share? Udah, Pak. Oke, baik. Sebentar. Oke, semuanya selamat siang semuanya. Terima kasih buat sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat tim Axelis yang udah mengundang saya untuk bisa memberikan kesempatan saya untuk membawakan hari ini topik yang sangat cukup menarik untuk dibahas. Topik hari ini yang akan dibahas adalah improving website performance for maximizing user experience gitu ya. Pertama kali saya mempersiapkan topik ini pas ini saya rasa ini cukup menarik. Kenapa? Karena sekarang user experience gitu kan lagi happening banget ya, lagi banyak orang yang ngomongin tentang user experience, di mana-mana lagi ngomongin tentang user experience, user experience. Jadi saya mau coba ngambil sisi lainnya, apa aja sih yang harus dibahas tentang user experience, yaitu adalah dengan mengembangkan performance. Tanpa basa-basi kita mulai aja ya. Oke, yang pertama, why user experience is important. Gitu. Kenapa sih user experience itu sebagai hal yang penting? Sebenarnya nggak perlu terlalu banyak saya jelasin sih, karena tadi di sesi yang pagi sama Pak Franky udah jelasin tentang kita tuh hidup di apa namanya economy experience. Sebenarnya konsepnya sama. Jadi kita memang konsep sama tentang user experience, kalau kita bisa nge-engage sebuah customer dengan baik, itu memberikan experience-nya dia yang baik gitu, pasti kita akan dapet hatinya mereka gitu. Dan dengan dapat hatinya mereka, kita akan lebih mudah untuk menarik mereka untuk bisa memakai website yang kita gunakan. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih. Mungkin kalau dulu kita atau perusahaan atau organisasi gitu ya, fokusnya kalau bikin website itu cuman sekedar ya udahlah, yang penting websitenya itu berjalan dengan normal gitu. Yang penting ada aja deh websitenya, atau sekedar mungkin orang-orang di company itu bikin website itu sekedar ya udahlah, yang penting eh, yang di company itu mungkin pikirnya bikin website tuh ya udah yang penting ada dah untuk company profile seperti itu ya. Tapi kalau di zaman sekarang yang udah kita tahu sekarang kita di zaman yang digitalisasi atau orang bilangnya industri 4.0 gitu ya. Mungkin paradigma seperti kita punya website untuk sekedar jalan aja itu udah nggak relevan lagi. Kenapa? Karena kita tahu sekarang pesaingnya udah banyak, yang gunain website udah banyak. Jadi nggak cuma sekedar fungsionalitas dari sebuah website aja yang dipikirin, tapi kita juga harus memberikan experience yang baik buat pengguna-pengguna website kita supaya kita bisa nge-guide mereka dan juga dan apapun yang kita jual atau kita tawarkan di website kita itu bisa mereka beli gitu. Jadi mereka bisa menjadi konsumen dari jasa atau produk yang kita jual di website kita. Seperti itu. So that's why user experience itu penting untuk kita kembangkan di website kita. Oke, next-nya adalah sebentar. Nah, ini adalah benefit dari memiliki good user experience. Nah, di sini cuma saya masukin 5. Kenapa 5? Ini adalah yang menurut saya penting. Jadi walaupun itu sebenarnya banyak banget sih apa sih keuntungan punya user experience yang bagus di website kita. Yang pertama adalah improve brand engagement gitu ya. Ini yang tadi di sesi pertama juga sama Pak Franky dijelasin, kalau kita punya user experience yang bagus, pasti engagement dari brand yang kita tawarkan pun akan bagus. Kenapa seperti itu? Karena pada saat kita menyiapkan sebuah website gitu ya, kita desain dengan bagus gitu, lalu performance-nya kita set gitu, website kita jadi nggak lemot, terus abis itu kita bikin penggunanya tuh senyaman mungkin dalam menggunakan website kita, pasti pun itu akan menjadi daya tarik tersendiri buat customer kita. Jadi customer-nya akan nyaman dalam menggunakan website yang kita develop atau kita sediakan seperti itu. So that's why dengan kita membuat user experience yang bagus itu akan meningkatkan improve dari brand engagement dari produk atau jasa yang kita tawarkan di website kita. Yang kedua adalah improve usability and ease of use. Akan meningkatkan caranya gimana sih pengguna itu menggunakan website kita akan lebih mudah seperti itu. Karena kita mendesain dari awal itu websitenya memang udah desain fokusnya kepada user.
Jadi pada saat mereka pakainya itu juga akan lebih mudah. Ah, kenapa seperti itu? Soalnya fokusnya user experience itu yang tadi adalah pertamanya listen, understand, and act. Jadi pertama adalah mendengarkan, mengerti kebutuhannya, dan kita harus ber-act atau melakukan aksi dari apa sih yang dipinginin oleh user. Itu adalah poin penting dari user experience. Nah, dan apa sih instrumen yang paling penting dalam mengembangkan user experience adalah yang pertama adalah research and prototyping. Jadi ada satu namanya research sama prototyping. Nah, inilah yang bisa ngebangun good experience. Kenapa seperti itu? Karena pada saat kita bikin sebuah website gitu ya, kalau kita memperdulikan user experience, kita pertama akan mungkin pertama kita dapat ini ya, misalnya kita dapat sebuah kita sebagai tim developer lah anggapannya ya, point of view-nya kita sebagai tim developer gitu. Habis itu kita dapat dari product owner gitu. Oke, perusahaan kita atau dari atasan kita, dari leader kita dibilang, oke, perusahaan kita mau bikin sebuah website. Misalnya contohnya, ambil contoh website-nya adalah e-commerce gitu ya. Dibilang, oke, kita mau bikin website e-commerce. Nah, dari e-commerce biasanya tim development akan rinciin tuh requirement-nya A, B, C, D, F, G. Misalnya ada fitur pencarian, ada fitur keranjang belanja, ada fitur misalnya apa rekomendasi dan lain fitur lainnya gitu ya. Nah, kalau kita menambahkan instrumen user experience biasanya akan step-nya akan lebih nambah. Kalau kita biasa kan dari requirement itu biasanya langsung dijadikan mulai di develop sama tim-tim dev gitu ya. Tapi kalau kita menambahkan user experience biasanya kita akan melakukan research dulu dari requirement yang kita punya. Jadi dari kita harus dapat nih requirement tadi dari atasan kita misalnya dari A, B, C, D, F, G. Nah, tim UX ini akan research dulu nih ke sampel user yang akan menggunakan website. Jadi misalnya kan tadi contohnya e-commerce. Nah, dia akan ngambil sampel-sampel dari beberapa orang yang akan nantinya jadi potensi user mereka. Nah, dari situ mereka akan tanyain misalkan dari requirement yang udah besar itu misalnya kita ambil contoh ini ya, apa fungsi pencarian gitu ya. Nah, di research nih, apakah benar kita riset ke usernya itu kayak seperti apa sih sebenarnya yang dibutuhin sama user kalau di pencarian? Mereka tuh butuh apa? Apakah mereka butuh filtering? Apakah mereka butuh sorting? Terus kalau pencariannya itu mereka maunya filternya itu berdasarkan apa? Apakah filter berdasarkan harga atau filter berdasarkan um, penjualan terbanyak atau yang lainnya. Nah, di research ini kita mulai ngegali nih. Di sini kita listen dari usernya. Sebenarnya user tuh mau apa yang apa aja yang ada di sebuah fitur pencarian seperti itu. Nah, dari kita listen ini selanjutnya kita akan understanding kita understanding mengerti oh kebutuhan user oh ternyata dia user ini lebih tertarik kalau misalnya pencarian itu ada disediakan fitur untuk sorting berdasarkan harga gitu ya. Nah, dari situ baru kita act. Nah, act-nya si user kalau dengan user experience ini nggak langsung dalam sebuah produk jadi, tapi mereka akan buat dulu prototyping gitu ya. Mereka akan bikin dulu prototyping, lalu habis selesai di prototype dari sesuai kebutuhan user, kan udah jadi prototype-nya. Nah, itu kembali disurvei lagi ke usernya. Tanya lagi ke usernya, ini bener nggak sih yang kalian mau tuh seperti ini? Apakah yang user mau tuh sortingnya tuh seperti ini? Nah, mungkin di prototyping ini akan terjadi beberapa revisi sampai terjadi kesepakatan, oh bener-bener untuk mencapai user experience yang diinginkan oleh user. Seperti itu. Nah, setelah prototypingnya jadi, baru dijadikan sebuah produk yang besar gitu ya, baru di-go live-kan gitu, baru di-develop sama tim developer gitu untuk menjadi produk yang benar-benar yang nanti akan diluncurkan. Seperti itu. Nah, karena dari fokus awalnya itu udah dari user gitu ya, kita udah mikirin, oh sebenarnya user tuh maunya seperti apa sih? Oh user lebih nyamannya tuh seperti ini ya. Jadi itu akan mengimprove gimana sih cara user nantinya dalam menggunakan website yang kita rancang. Seperti itu. Yang ketiga adalah lower development cost. Kenapa bisa dibilang lower development cost? Kenapa sih padahal kan sekarang nambah satu step namanya step untuk kita nge-research and prototyping sih user experience. Tapi kenapa kalau kita ngembangin user experience ini malah menurunkan harga si development cost? Itu gini, konsepnya kalau kita kan tadi kan si dalam
kita nge-research user experience dan prototyping user experience ini kan dilakukan prototyping dulu kan. Prototyping itu nggak langsung jadi sebuah produk yang gede gitu. Nah, harga untuk kita bikin prototype daripada kita mengimprove sebuah program yang udah go live itu akan lebih murah gitu ya. Jadi walaupun prototyping kita revisi berkali-kali, tapi itu namanya juga prototype gitu ya, belum produk jadi. Jadi nggak banyak instrumen yang terlalu dipikirkan gitu ya, misalnya data-data gitu. Jadi harganya tuh nggak bakal mahal, nggak semahal kalau kita sebuah misalnya produk udah go live gitu ya, website udah go live, ternyata kita lempar ke user gitu, ternyata usernya nggak suka dan ternyata nantinya banyak revisi-revisi yang harus misalnya kalau di project kenalnya namanya CR, jadi change requirement yang harganya nggak murah juga, itu harga yang mahal untuk kita melakukan sebuah CR di sebuah web yang sudah go live gitu. Sehingga dengan kita udah mikirin user experience yang bagus, kita desain user experience yang bagus, itu akan mereduce harga dari development cost gitu. Selanjutnya adalah increase sales. Kenapa bisa increase sales? Ya ini hubungannya sama ini sih, brand engagement. Kalau kita udah dapetin hati user gitu, karena kita memberikan website kita interaktif, terus website kita nggak lemot gitu ya, pasti kan user akan lebih senang menggunakan website kita, sehingga pun dalam mereka misalnya bertransaksi gitu di tempat kita gitu, entah kita menawarkan sebuah jasa atau sebuah produk ataupun proses bisnis lainnya di sebuah website itu akan meningkatkan sebuah sales di tempat kita gitu ya. Ini saya ada sebuah contoh kasus gitu ya, teman saya, dia tuh suka banget untuk belanja buku. Belanja bukunya itu di toko offline gitu. Jadi salah satu toko buku yang besar di Indonesia. Nah, dia emang pemain offline store yang besar gitu. Nah, semenjak pandemi ini teman saya jadi malas untuk pergi ke mall karena pandemi, karena pandemi dia jadi malas untuk pergi ke mall gitu ya. Jadi akhirnya dia coba untuk ke website online-nya si toko buku ini, kita sebutnya toko buku A lah gitu ya, untuk sering ke toko buku A ini gitu kan ya. Akhirnya dia ke toko online-nya, dia juga nyediain website itu, akhirnya dia belanja di toko buku online si A ini di websitenya. Tapi pengalaman pengguna yang dia dapatkan atau user experience yang didapatkan ini nggak sesuai ekspektasinya dia. Jadi websitenya itu didesainnya itu lumayan old fashion, jadi kurang menarik untuk dia berinteraksi lah dalam membelinya, dan juga pada saat cari bukunya juga itu sangat susah gitu ya, sangat membingungkan. Terus selanjutnya dia juga ngerasa website itu performanya kurang baik gitu. Dan juga ada beberapa benefit yang biasanya ditawarkan di toko offline, ternyata di toko online-nya itu nggak ditawarin gitu ya. Jadi misalnya dia tuh sebuah member di toko A ini, cuman di websitenya toko A ini membernya itu nggak bisa dipakai, jadi diskonnya nggak bisa dipakai gitu. Akhirnya dia tetap beli sih buku di toko A ini di online-nya, tapi dengan experience yang cukup kecewa dia, maksudnya tidak sesuai ekspektasi dia lah, experience dia berbelanja di toko online A ini. Nah, setelah itu dia cerita sama temennya lah intinya, dan temennya itu merekomendasikan toko buku B gitu. Nah, toko buku B ini latar belakangnya dia tuh tokonya biasa aja sebenarnya, toko bukunya biasa aja di offline store-nya. Cuman dia punya sebuah website online untuk jualan bukunya dia, tapi didesainnya dengan mikirin user experience-nya bagus, interaktif, lalu nggak lemot websitenya. Website-nya simple, tapi nggak lemot dan cukup memenuhi semua kebutuhan dari user. Jadi simple but good gitu. Tapi better daripada si toko A yang old fashion tadi. Nah, akhirnya teman saya ini yang sebelumnya dari langganan toko buku A pindah ke toko buku B. Nah, kita bisa lihat di sini, ini adalah sebuah pengaruh brand engagement dari sebuah website gitu ya. Bisa aja yang dulu pemain besar di toko offline, tapi website-nya jelek, sedangkan toko B yang pemain kecil tapi website-nya dibuat bagus, malah pelanggan-pelanggan loyal itu pindah gitu ya. Jadi bisa dibilang website ini sebagai kalau kita punya website di zaman sekarang ini sebagai pisau bermata dua gitu ya, antara itu bisa bikin kita websitenya itu bikin sebuah brandnya itu semakin jadi diomongin orangnya baik atau diomongin orangnya buruk gitu.
Jadi seperti itu. Jadi kalau kita bisa mendesain good user experience, itu akan membantu kita untuk meningkatkan brand engagement dan juga sales yang kita punya. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah, yang terpenting adalah lower support cost. Ini hubungannya sama ease of use gitu ya. Karena website-nya kita desain dengan lebih mudah untuk digunakan, jadi usernya nyaman, jadi nggak gap antara konten dan user itu semakin sedikit gitu ya. Jadi user nggak perlu nanya-nanya lagi tuh. Biasanya kan kalau website-website yang membingungkan tuh dia tanya customer service-nya, ini gimana sih cara misalnya cara daftar gimana sih? Gimana sih cara beli ini? Terus gimana sih dapat promonya? Nah, kalau kita udah bisa bikin sebuah user experience yang bagus di website kita, itu juga akan membantu untuk menurunkan support cost daripada web yang kita punya. Seperti itu. Nah, kalau ngomongin tentang user experience ini, kita nggak ngomongin cuman sekedar tentang nggak ngomongin cuman sekedar tentang desain yang bagus, tapi kita banyak aspek yang dipikirin karena orang-orang tuh terjebaknya user experience itu adalah desainnya bagus, padahal UX and UI itu sebuah hal yang berbeda gitu. Walaupun UI itu ada di instrumennya UX, tapi user experience itu lebih luas gitu intinya. User experience tuh mikirin apa aja sih? Desain. Iya, desain juga dipikirin. Lalu performance. Jadi performance sebuah web itu juga mempengaruhi user experience dari pengguna yang menggunakan website kita. Lalu abis itu fitur yang ditawarkan itu juga masuk ke user experience. Nah, pada materi ini saya akan fokus ke performance-nya ya. Jadi ini ada sebuah research, performance to matters loh di user experience. Ini adalah research yang dilakukan oleh salah satu e-commerce gitu ya. Ini saya ambil artikelnya, hasil research-nya bilang kayak gini. 47 konsumen berharap web page itu di-load 2 second atau lebih cepat dari 2 second. Ini PR banget ya buat kita tim development, gimana kita harus ini ekspektasi mereka, gimana kita bisa ngedevelop sebuah website yang punya performance 2 detik aja bisa ke-load, gitu ya. Di mana misalnya website kita tuh emang, misalnya emang banyak kontennya gitu kan, ada beberapa emang misalnya, website untuk menampilkan konten-konten gambar, gimana caranya kita harus menampilkan, 2 second gitu udah tampil semua gitu. Ini jadi sebuah PR kita atau tantangan kita untuk, menampilkan ekspektasi dari mereka. Selanjutnya adalah research-nya adalah bilang kayak gini, 40 orang akan meninggalkan website kalau, website-nya itu nge-load-nya 3 second atau lebih gitu, lebih dari 3 second gitu. Nah, kalau tadi kan baru ekspektasinya, dia kepinginnya website-nya cepet itu di load-nya 2 second atau lebih lambat. Nah, makin ke sini poinnya makin bahaya nih. Dia bilang malah kalau 40% orang bakal ninggalin website kalau website-nya itu lemot banget sampai di load-nya lebih dari 3 second gitu. Nah, ini jadi bagi kita nih teman-teman yang punya website yang di load-nya lebih dari 3 second nih kita harus berpikir, oh ternyata ada kemungkinan loh research-nya ada yang bilang 40% orang akan meninggalkan website yang di load-nya lebih dari 3 second gitu ya. Misalnya coba kita berandai-andai lah, kita punya sebuah bisnis gitu ya, lalu bisnisnya itu expect untuk 30% itu dapat dari keuntungan itu dapat dari offline store dan 70% itu dapat dari website gitu yang dia bangun gitu. Nah, dari 70%-nya ini kalau kita misalkan bikin website-nya itu performance-nya nggak bagus gitu ya. Ternyata di load-nya lebih dari 3 second. Nah, akan ada potensial loss dari 70% itu akan dikurang 40% lagi orang. Nah, itu kita bisa bayangin berapa banyak kerugian yang potensi kerugian yang bakal dihadapi oleh organisasi atau bisnis kita. Seperti itu. Lalu selanjutnya dibilang 1 second delay atau 1 second delay, 1 detik delay itu dapat menyebabkan penurunan 11% dari page view, 16% penurunan dari kepuasan pelanggan, dan 7% kekurangan dari konversi. Lalu dia bilang 52% of shopper, ini kan dari e-commerce gitu kan, tadi yang saya bilang. Jadi 52% pelanggannya dia bilang page yang di-load dengan cepat itu penting untuk sebuah site loyalty. Jadi kalau misalnya kita mau bikin customer kita menjadi loyal untuk visit kembali website kita, kita harus mempunyai page loading gitu, page loading yang cepat gitu. Selanjutnya adalah
yang terakhir dia bilang 44% said dia akan kasih tahu temennya kalau dia mengalami sebuah pengalaman website yang buruk gitu. Nah, tadi kan ini semakin bawah makin buruk ya poinnya. Jadi kan yang tadi dia bilang yang pertama cuman ekspektasinya di load-nya cepat. Yang kedua kalau misalnya lemot ditinggalin. Nah, makin ke bawah kalau website-nya jelek dia bakal ngomongin ke temennya gitu. Kita bayangin kalau udah ditinggalin terus dia ngomongin ke temennya, terus temennya ngomongin ke temennya lagi. Nah, gimana brand kita akan terpengaruhi kalau kita punya performance jelek. Jadi diomongin sama orang, "Ih, coba deh website itu jelek banget, di load-nya lama banget." Nah, bayangin kalau misalnya perusahaan kita itu adalah sebuah perusahaan yang besar gitu ya, yang udah kita bangun citranya bagus-bagus gitu ya sebelum industri digitalisasi ini, tiba-tiba kita bikin website, ternyata website kita ini lemot dan jelek sehingga citra yang kita bangun sebelumnya itu malah hilang gara-gara website yang kita buat. Nah, so that's why sangat penting kita untuk memperhatikan user experience dalam sisi performance yang ada di website kita. Karena itu dapat mempengaruhi citra dari sebuah brand atau perusahaan yang di mana website itu yang mencerminkan website tersebut. Gitu. Oke, so apa sih tools yang bisa kita pakai gitu ya? Sebenarnya pedoman-pedomannya banyak banget sih untuk kita bikin sebuah user experience yang bagus gitu. Kalian bisa cari aja di internet itu banyak banget gimana sih kita nge-build sebuah user experience yang bener-bener bagus gitu ya. Tapi pada kesempatan saya kali ini saya akan ngejelasin sebuah panduan yang cukup menarik dan dipakai oleh aplikasi besar yaitu namanya Core Web Vitals. Core Web Vitals itu apa? An initiative by Google to provide unified guidance for quality signals that are essential to delivering a great user experience on the web. Jadi ini sebuah panduan yang dibuat sama si Google yang gunanya untuk ngebantu kita sebagai tim development gitu ya untuk memberikan user experience yang bagus gitu ya. Oke, apa aja matriksnya? Ada 3 matriks yang diperhatikan di guidance ini, yaitu pertama loading, lalu yang kedua adalah interactivity, yang ketiga adalah visual stability gitu. Loading ini ngomongin tentang gimana sih website kita di load atau performance dari gimana website kita load sebuah konten. Lalu yang kedua interaktif itu adalah bagaimana website kita merespon interaksi dari sebuah user. Jadi kalau user memberikan aksi, gimana sih website kita meresponnya gitu. Yang ketiga adalah visual stability. Ini ngomongin adalah keseimbangan visual ya. Ini adalah tentang ngomongin proporsi layout di sebuah website kita gitu ya. Oke, ini adalah customer journey gitu. Gambar yang menunjukkan gimana sih perjalanan sebuah user pada saat mereka mengakses sebuah website. Nah, ini ada gambarnya adalah kalau user mau ngebuka website download Chrome. Oke, dari yang first byte yang pertama ini adalah pertama kali user buka linknya. Misalnya kita dikasih link, linknya diklik. Nah, pertama kan akan blank space gini dulu ya, akan blank dulu. Selanjutnya akan muncul garis. Nah, di titik ini user akan ngerasa, oh ini di first page ini user akan ngerasa, oh ternyata websitenya udah mulai bisa keakses nih, berarti internet saya seenggaknya terkonek gitu. Jadi nggak ada kendala di internet. Di sini user udah ngerasa seperti itu, ngerasa internet mereka udah oke. Lalu selanjutnya udah mulai nih first contentful paint, udah beberapa konten udah mulai keluar kayak beberapa gambar, button dan juga udah kelihatan ada burger button gitu juga. Nah, di titik ini user udah mulai ngerasa, oh di sini nih ada button. Halo? Oke, sorry. Oh, tadi kepencet sama hostnya. Oh, kita lanjut lagi. Oke, di titik ini si user udah ngerasa, oh ini ada tombol nih. Oh berarti ini dia udah tahu nih.
oh kayaknya kalau saya mau download nih nanti pencetnya di tombol ini deh. Terus kalau misalnya ada burger button kayaknya, oh kalau saya mau ngelakuin melihat beberapa opsi kayaknya bisa pencet burger button ini deh. Jadi di sini user udah ngerasa, oh mereka bisa berinteraksi dengan websitenya gitu. Lalu masuk ke step selanjutnya adalah di mana udah main kontennya udah di load. Nah, pada titik ini user akan baca-baca nih, oh paragrafnya seperti ini. Dan juga pada titik ini juga user udah siap untuk berinteraksi dengan websitenya. Jadi kayak tombolnya bisa diklik, dia udah bisa baca-baca, udah bisa scroll-scroll, burger button-nya juga udah bisa diklik. Seperti itu. Dan ada lagi satu ngomongin tentang kestabilan dari layout-nya. Ada nggak sih yang menyebabkan perubahan layout gitu pada saat page itu sudah terload? Seperti itu. Nah, dari sorry. Oke, dari yang tadi itu, dari Core Web Vitals itu ada 3 indikator, yaitu LCP yang akan mengindikatorkan sebuah performance yang disebut dari Largest Contentful Paint, selanjutnya ada FID, First Input Delay, dan yang terakhir ada CLS atau Cumulative Layout Shift. Gitu. Kita bahas satu-satu ya. Oke, kita bahas dulu dari LCP, Largest Contentful Paint. Apa sih artinya? An important user-centric metric for measuring preserved load speed because it marks the point in the page load timeline when the page's main content has likely loaded. A fast LCP helps reassure the user that the page is useful. Jadi intinya adalah gimana indikator atau metrik ini akan mengukur seberapa cepat main konten. Jadi bukan semua konten ya. Kuncinya adalah di main content. Konten utama dari website kita seberapa cepat sih untuk di load-nya gitu. Kalau dia bilang kalau kita punya LCP yang cepat atau LCP yang bagus gitu akan membantu user untuk mereka tahu kalau website kita ini useful gitu. Semakin cepat semakin user akan merasa oh website kita ini useful gitu ya. Nah, ini ada stressful comment yang di sebelah kanan ini, ada stressful comment yang sering dihadapi oleh user kalau kita membangun sebuah LCP dari website itu nggak bagus gitu. Dia bilang gini, I can't see any useful content. Why does it take so long to load gitu. Jadi dia nungguin websitenya udah beberapa kerangka udah keluar sih, tapi main kontennya nggak keluar-keluar. Jadi dia kayak, aduh kok konten yang useful-nya nggak keluar sama sekali ya gitu. Itu adalah perasaan yang dihadapi user kalau kita punya LCP yang buruk. Nah, indikatornya ada 3. Dari LCP ini ada good, needs improvement, sama poor. Satuannya dalam detik, kalau misalnya website kita main kontennya di bawah 2,5 detik, artinya website kita itu udah good, udah oke. Kalau 2,5 detik sampai 4 detik itu needs improvement, udah oke sih sebenarnya, cuman butuh untuk diimprove supaya lebih baik lagi. Kalau di atas 4 second, artinya website kita sangat butuh untuk di-improve supaya main kontennya itu bisa di-load dengan cepat. Seperti itu. Oke, ini adalah gambar yang kotak-kotak hijau ini adalah yang menunjukkan adalah kandidat LCP. Jadi ini adalah main konten dari sebuah website. Ini contoh gambarnya aja sih. Oke, ini adalah type of element yang disebut LCP. Jadi LCP itu cuman main content, tapi karena ini yang dibuat kan Google ini cuman menentukan si LCP ini dihitungnya oleh 5 instrumen ini, baru 5. Jadi yang pertama adalah image element, IMG elements. Lalu ini HTML ya, IMG elements. Terus image element inside an SVG elements. Lalu video elements, tapi bukan videonya yang dilihat, tapi adalah a thumbnail dari video tersebut. Lalu an element with a background image loaded via the URL function. Ini kalau di CSS kita mau nge-load sebuah background gitu kan pakai URL, nah itu juga dihitung. Lalu habis itu block level element containing text notes or inline level text element children. Jadi ini kalau kita punya span, punya div yang isinya paragraf gitu, itu juga dihitung. Nah, sampai sekarang ini sih Google cuman fokusnya sama 5 elemen ini. Jadi yang kayak elemen kayak videonya gitu belum dimasukin dalam perhitungan LCP. Karena Google masih merasa elemen-elemen inilah yang sebenarnya jadi konten utama dari sebuah website. Jadi hanya inilah yang diukur. Seperti itu. Oke. Nah, kenapa sih kita punya website yang LCP-nya lemot gitu? Main konten itu sangat lemot untuk di load gitu ya.
Nah, yang pertama adalah slow server response time. Simply, server kita lemot gitu. Server lemot tuh bisa kenapa? Pertama, speknya nggak sesuai gitu. Pertama speknya nggak sesuai, yang misalnya kita punya server gitu ya, yang visitornya itu sekitar 200.000 orang, tapi kita bikin spek servernya itu yang karena mau spek coba-coba kita cuman kasih yang visitornya itu cukup 50.000 50.000 lah intinya. Ya secara spek aja tuh nggak mumpuni, gimana server kita bisa nge-serve sebuah konten itu dengan cepat kalau spek yang disediakan pun nggak sesuai gitu. Jadi yang pertama speknya nggak sesuai. Yang kedua adalah uh, di proses back end-nya gitu ya. Ini bisa ngomongin tentang codingnya teman-teman. Coding back end-nya. Apakah codingnya itu udah maksimal belum? Apakah setiap codingnya itu udah oke? Apa udah clean atau belum gitu ya? Jangan-jangan codingnya itu banyak yang jorok, banyak yang duplikat code-nya, atau banyak komputasi yang kompleks yang sebenarnya nggak dibutuhkan. Nah, yang ketiga adalah tentang penarikan data. Ini bisa ngomongin tentang narik ke database, narik ke sebuah storage account, blob storage gitu ya. Bisa ngomongin di situ. Jadi harus di reassure tentang server teman-teman gitu. Yang kedua adalah render blocking JavaScript and CSS. Nah, website kita di web client itu emang secara default itu akan memblok proses konten itu di-load sampai JavaScript-nya itu selesai untuk dieksekusi gitu ya. Jadi memang ada proses blocking yang dilakukan oleh JavaScript dan CSS. Tapi kalau misalnya memang JavaScript dan CSS ini sampai blockingnya berlebihan, nah itu yang harus diperhatikan, yang bisa menyebabkan LCP kita bisa menjadi buruk. Lalu yang ketiga adalah slow resource load times. Memang resource-nya atau kontennya itu emang berat untuk di-load gitu ya, emang lemot untuk di-load. Ini bisa disebabkan kenapa? Memang kontennya misalnya ukurannya besar, atau kontennya itu iya most likely karena kontennya yang dimuat besar gitulah ya. Yang keempat adalah client side rendering. Jadi terlalu banyak proses yang dilakukan di client side gitu ya. Jadi yang menyebabkan pada saat nge-load konten gitu, karena kesibukan client side-nya itu, jadi menunda proses konten itu bisa di-load dengan cepat. Oke, optimasi gimana? Oke, ini sangat obvious. Yang pertama adalah optimasi server. Yang tadi yang pertama memperhatiin spek. Jadi pada saat kita nentuin spek, ini buat tugasnya arsitek sih, lebih ke arsitek, yaitu nentuin spek, harus tahu nih pasar kita targetnya seberapa, user kita nanti seperti apa, dan jenis user kita seperti apa nantinya, supaya dalam menentukan spek sebuah server itu tepat dan sesuai dengan sasaran. Yang kedua adalah dari back end, kita harus codingnya dengan benar. Ini buat para dev, codingnya harus benar, harus dilakukan dengan secara optimal gitu, coding yang kita lakukan. Periksa ada nggak sih coding-coding yang duplikat, ada nggak sih coding yang berantakan gitu, yang menyebabkan proses komputasi atau eksekusi coding kita jadi lemot gitu ya. Lalu bisa jadi coding kita dan juga bisa dilakukan refactoring coding gitu ya, refactoring code bagi code-code yang udah terbuat gitu. Nah, kalau nggak salah di abis ini ada sebuah sesi yang akan bahas tentang art of clean code, mungkin di sana akan dijelaskan lebih lanjut gimana sih untuk ngebuat coding yang dengan lebih oke gitu ya. Dan selanjutnya tadi ngomongin tentang penarikan data, ngomongin misalnya ke database, bisa aja query ke database-nya itu terlalu kompleks gitu. Mungkin kita bisa optimize query-nya, misalnya query-nya itu misalnya ada join-join yang nggak dibutuhkan, atau misalnya kita punya banyak agregat-agregat yang sebenarnya kita bisa tarik itu pindahin ke back end gitu kan, itu bisa dilakukan juga. Jadi supaya nah, dengan kita melakukan 3 hal itu tadi, yang servernya dicek, secara back-end-nya dicek, dan penarikan datanya dicek itu, berharap supaya secaranya servernya itu sudah optimal dulu dalam meng-serve sebuah kontennya. Jadi di step pertama kita udah ngamanin dulu di sisi server, supaya servernya itu bisa oke dalam nge-serve sebuah kontennya gitu. Yang kedua adalah routes user to NRB CDN, Content Delivery Network gitu ya. Kalau ini ngomongin contohnya Google ini bilang kayak gini, kalau misalnya server kita di-host-nya di Indonesia gitu ya, kontennya kan dari Indonesia, nah lalu itu diaksesnya di Amerika, itu tuh sama aja kayak konten kita itu jalan keliling dunia dari Indonesia ke Amerika.
Nah, untuk ngakalin ini kita bisa gunain CDN di beberapa titik server gitu supaya untuk mempercepat proses untuk nge-load datanya atau nge-load sebuah kontennya, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah optimize content size. Ini adalah size dari kontennya harus dioptimalkan gitu. Nah, itu gimana caranya nanti saya akan jelasin di slide selanjutnya. Selanjutnya adalah optimize CSS dan JavaScript. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara kita teliti lagi dari JavaScript atau CSS yang kita punya, reassure lagi aja. Apakah CSS dan JavaScript ini benar-benar digunain? Apakah ada yang unused gitu? Atau ada yang duplicate? Nah, itu bisa dioptimalkan dan juga ada JavaScript yang sebenarnya bisa lebih dioptimalkan. Nah, itu coba dioptimalin. Jadi kita coba berbenah lagi ke CSS dan JavaScript yang kita punya untuk dioptimalkan. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah manage client side rendering. Jadi secara client side juga kita pikirin, jangan-jangan ada beban yang bisa dibagi sama server side. Nggak semua semestinya, jadi client side-nya nggak terlalu bekerja keras. Jadi bisa dibagi tugasnya ke server side juga. Jadi kita bisa bagi mana nih yang penting untuk client side, mana yang penting untuk server side. Jadi seimbang dan supaya nge-load datanya juga nggak ada yang ketunda-tunda. Seperti itu. Nah, ini karena tadi kalau si Google ini paduannya ini lebih fokusnya sama image, jadi di sini saya akan jelasin gimana sih cara kita nge-optimize image yang kita punya di website yang kita buat gitu. Yang pertama adalah serve responsive image. Maksudnya serve responsive image ini apa sih? Yaitu kita nge-serve image sesuai dengan device yang lagi digunakan. Misalkan websitenya kita itu lagi diakses di desktop, ya kita boleh kasih gambar yang besar gitu. Kalau misalnya di tablet kita bisa serve-nya itu gambarnya yang medium aja. Nah, kalau misalnya di mobile atau di phone gitu, kita bisa set untuk website-nya itu hanya nge-serve gambar yang kecil aja. Jadi kita nge-serve konten itu berdasarkan kebutuhan dari device yang kita gunakan atau yang user gunakan. Nah, itu bisa diakalin dengan menggunakan strset dan media queries gitu ya untuk di HTML-nya. Lalu yang kedua adalah compress image gitu kan. Gitu ya. Biasanya masalahnya ini juga masalah kendala yang sering dihadapi oleh website-website yang lemot. Jadi biasanya image-nya itu image raw. Jadi kayak image yang dari foto langsung dimasukin ke web gitu. Kan biasanya kalau image dari kamera langsung apalagi pakai kamera profesional gitu ya, ukurannya itu besar bisa sampai 30 let's say 30 MB, 50 MB, 20 MB gitulah ya. Angkanya cukup besar apalagi raw foto gitu ya. Dan misalkan itu langsung kita lempar mentah-mentah ke website kita. Nah, untuk nge-load 30 MB itu kan butuh waktu dan 30 MB itu angka yang besar. Nah, kalau kita nge-load-nya selama itu, kalau nge-load-nya filenya besar, otomatis performance dari website kita akan menurun. Nah, ngakalinnya gimana? Caranya adalah compress image kita. Compress-nya itu juga ada batasannya, jangan sampai image yang kita compress itu jelek, jadi kita sampai kualitas yang cukup aja gitu, nggak jelek image-nya, nggak yang terlalu pixelated gitu, tapi image-nya juga cukup enak untuk dan nyaman untuk dilihat oleh user seperti itu. Jadi kita harus bijak dalam mengkompres image kita. Yang selanjutnya adalah kita bisa gunain next gen image format. Next gen image format itu adalah JPEG 2000, JPEG XR atau WP. Biasanya kalau website-website itu masih banyak banget yang sekarang pakainya JPEG, PNG. Nah, dengan kita pakai use next gen image format ini, ukurannya akan lebih kecil. Seperti itu. Selanjutnya adalah kita bisa optimize image kita dengan proses nge-load-nya, yaitu dengan cara nge-load-nya pakai lazy loading. Maksudnya lazy loading ini apa? Jadi misalkan kita punya banyak image gitu ya. Image-nya itu nggak langsung di-load di awal secara bersamaan di awal gitu, semuanya di-load gitu. Tapi kita nge-load image-nya itu sesuai dengan kebutuhan. Pada saat image-nya itu baru dibutuhkan, image itu baru di-load. Seperti itu. Ntar contohnya ada juga kok. Nah, ini adalah contoh dari SCRC, RCset, dan media queries gitu. Ini yang kiri ada source set. Nah, ini untuk ngesetnya gitu ya. Kalau misalnya layar 500 width itu masukin small, kalau 1000 masukin medium, kalau 1500 masukin large. Ini bisa dipakai di tag image, di tag IMG di HTML. Lalu bisa juga selanjutnya pakai media queries. Ini buat background image gitu ya. Kita bisa pakai add media max width gitu. Misalnya ukuran layarnya itu maksimal 480, jadi di bawah 480 dia akan pakai background image dari mobile yang ukurannya nggak terlalu besar. Lalu selanjutnya 481 sampai 1024 dia akan pakai background tablet.
Kalau di atas 1025 dia akan pakai background desktop. Jadi kita bisa akalin tadi untuk men-serve sebuah image yang responsif, kita bisa pakai serve source set atau media queries gitu ya. Nah, ini WP. WP ini adalah salah satu next-gen image format. Nah, WP ini kenapa dianjurkan? Karena dia bilang gini, dia nih size-nya lebih kecil daripada JPEG dan PNG. Dan itu bisa reduction file size-nya sampai 25-35% gitu ya. Dia bilang kalau kita pakai dengan menggunakan WP ini, page size otomatis kan ukuran gambarnya lebih kecil. Pasti ukuran page-nya juga akan lebih kecil dan di load-nya akan lebih enteng sehingga performance dari website kita akan lebih cepat atau lebih bagus gitu. Ini ada testimoni dari YouTube, dia bilang kalau semenjak mereka pindah, jadi YouTube kalau nggak salah dulu tuh mereka pakai PNG untuk thumbnail mereka, tapi semenjak mereka pindah pakai WP, mereka mengalami 10% page load yang lebih cepat seperti itu. Lalu Facebook juga mengexperience-kan hal yang lumayan serupa, tapi dia testimoninya lebih ke file size. Dia bilang dengan pakai JPEG, file size-nya itu mereka bisa saving 25-35%. Jadi dari JPEG dipindah ke WP gitu. Selanjutnya dia juga untuk PNG juga mengalami hal yang sama, bahkan lebih signifikan. Dia bilang perpindahan dari PNG ke WP file saving itu sampai 80%. Jadi buat teman-teman saya rekomendasikan banget buat teman-teman juga bisa berpindah nih untuk ngambil opsi untuk gunain WP ini sebagai salah satu extension yang buat image yang di-serve di website teman-teman. Seperti itu. Oke, sorry. Oke, ini adalah tentang lazy loading tadi ya. Tadi kan saya bilang kalau kita punya image banyak, image itu nggak langsung di-load di semuanya. Nah, ini kita lihat dari networknya ya. Misalkan kita, nah pada saat di-scroll itu, image itu baru di-load. Jadi pada saat first load-nya itu nggak semua image-nya di-load, tapi dia baru di-load pada saat image-nya dibutuhkan. Jadi pada saat di-scroll, barulah image itu baru di-load gitu, sehingga akan mempercepat juga ketimbang kita nge-load langsung 20 image langsung, ini dia akan pecah-pecah menjadi persatuan image seperti itu. Oke, next. Nah, ini kita udah masuk ke indikator yang kedua, FID, First Input Delay. First Input Delay ini dia bilang a core vital metric that captures a user first impression of a site's interactivity and responsiveness. It measures the time from when a user first interacts with a page to time when the browser is actually able to respond to that interaction. Jadi intinya gampangnya ini adalah metrik yang diukur pada saat website kita berinteraksi sama user. Jadi misalnya user klik button, nah dari user klik button sampai dia tampilin itulah yang diukur gitu. Seberapa cepat user merespon dari interaksi user. Nah, stressful comment yang sering dihadapi adalah I can click anything, oh snap, it just work after a decade. Ini maksudnya gimana? Jadi dia ngeklik sebuah button, dia klik, kok nggak ada respon dari websitenya nggak berubah apa-apa gitu kan. Nah, ternyata setelah beberapa waktu kemudian baru keluar deh gitu. Itu adalah stressful comment yang dihadapi oleh user kalau kita punya FID yang buruk. Sama nih, kita indikatornya ada good, needs improvement, dan poor juga. Sama-sama perhitungannya juga masih dalam waktu detik, tapi bukan second. Perhitungannya millisecond. Kalau di atas lebih cepat dari 100 millisecond artinya udah bagus, 100-300 itu artinya butuh untuk di-improve, kalau di atas 300 millisecond artinya buruk, sangat butuh untuk diperbaiki websitenya. Oke, ini adalah contoh dari FID ngitungnya gimana. Nah, dari dia pencet sampai interaksinya keluar. Nah, ini adalah contoh matriks FID ini dihitung. Seperti itu. Oke. Ini adalah masalahnya. The most common cause of a poor FID is heavy JavaScript execution. Masalah utamanya adalah JavaScript kita dieksekusinya berat. Itu adalah masalah utamanya. Jadi, obvious solution adalah ya kita optimize JavaScript-nya. Nah, cara optimize JavaScript gimana? Yang pertama adalah remove unused JavaScript.
ini kita harus emang kita sebagai developer harus cek lagi nih, balik ke JavaScript-nya kita bongkar lagi JavaScript-nya. Sebenarnya ada nggak sih JavaScript yang bisa dibuang gitu? Yang pertama, kategorinya ya emang bener-bener nggak digunain JavaScript-nya. Yang kedua, JavaScript-nya itu duplikat. Duplikatnya maksudnya dalam hal gini, udah ada versi 1 sama versi 1.1 gitu ya. Nah, ya udah yang versi satunya sebenarnya kita buang aja karena toh yang kepake versi yang terbaru 1.1. Jadi kita coba cek lagi ada nggak sih beberapa script yang punya versi yang sama tapi versinya berbeda. Nah, versi-versi yang jadulnya tuh boleh dihapus-hapusin aja. Karena semakin sedikit script yang kita punya, pasti ngelotnya pun pada saat preloadnya pun akan lebih cepat dan itu akan berpengaruh sama performance dari website kita. Lalu yang ketiga adalah cek jangan-jangan ada versi yang minify dan nggak minify di JavaScript kita, gitu ya. Jadi kalau kita masih ada versi misalnya script yang biasa, misalnya ada Bootstrap lah, kita punya script Bootstrap yang satu Bootstrap min. Yang Bootstrap yang biasanya itu dihapus saja karena ukuran si Bootstrap min ini lebih kecil dan kegunaannya pun sama gitu. Nah, yang selanjutnya adalah minify JavaScript. Ini yang tadi saya bilang .min itu. Jadi sebenarnya isinya sama, isinya minify sama nggak minify itu sebenarnya sama, cuman minify itu isinya itu lebih disederhanakan. Jadi cukup untuk dibaca oleh sistem. Jadi mungkin kalau orang kita sebagai dev bacanya rada sulit, tapi untuk sistem itu lebih udah cukup lah untuk digunakan gitu. Oke, selanjutnya bisa different axing, habis itu ada bisa gunain web broker untuk maximize dari website kita gitu ya. Nah, ini adalah breakup long task ini maksudnya apa? Breakup long task ini adalah kalau kita punya JavaScript yang panjang gitu, coba kita cek lagi, bisa nggak sih sebenarnya JavaScript itu dipecah-pecah, lalu JavaScript itu kita cari sebenarnya JavaScript-nya ini ternyata setelah kita pecah-pecah, oh ternyata JavaScript-nya harus di-load di awal kok, bisa aja JavaScript-nya itu ditunda dulu, atau JavaScript-nya itu dilakukan secara async. Jadi maksudnya async itu adalah bisa dijalankan paralel, seperti itu. Lalu solusi selanjutnya juga kita bisa pakai web broker untuk mempercepat, membantu kita dalam preload sebuah JavaScript yang kita punya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh minify. Nah, ini CSS dan JS, sebenarnya sama aja konsepnya. Kalau ini yang kiri adalah sebelum di minify, jadi ada enter-enternya. Nah, setelah di minify itu akan lebih disederhanakan. Jadi kayak enter-enter yang ada itu dihilangkan, jadi cukup bisa dibaca oleh sistem. Nah, dengan kita pakai yang minify ini sebenarnya ukurannya lebih kecil, dan ini juga sebenarnya udah sangat direkomendasikan untuk kita gunain script CSS dan JS yang sudah di minify. Nah, cara minify-nya gimana? Udah banyak online tools yang kita bisa gunain untuk meminify CSS dan JS. Oke, dan indikator yang ketiga adalah CLS, Cumulative Layout Shift. Ini maksudnya apa? Indikator ini lebih mengukur layout shift. Jadi kalau kita punya sebuah patch, seberapa besar perubahan yang terjadi di patch kita. Nah, itu yang diukur dari si CLS ini. Nah, stressful comment-nya, I was about to click that, why did it move? Ini mungkin lebih gampang ntar pada saat ada videonya untuk kalian lihat kenapa bisa terjadi seperti ini. Nah, indikatornya sama, ada good, needs improvement, dan poor, tapi satuannya ini bukan second, tapi ini hasil dari penghitungan rumus. Oke, ini kita lihat aja contoh videonya. Nah, ini dia mau order, pertama pencet no go back, dia malah keluar, jadi kita, ini ya, pelan-pelan. Nah, ini dia mau nge-order sesuatu. Dia mau pencet no go back gitu kan, nggak jadi pesan. Malah keluar sebuah dynamic content yang baru, yang sehingga dia mau pencet no go back yang sebelumnya tempatnya di no go back malah kepencet submit order. Nah, ini kan bahaya banget ya. Ini kita ulang lagi deh. Nah, dia mau pencet no go back, malah kepencet submit order. Nah, ini kan bahaya banget, kayak dia apalagi buat agreement atau sesuatu yang bersifat uang gitu ya, melibatkan uang gitu ya. Dia mau batalin malah buat kebeli gitu. Nah, makanya dari itu dibutuhkan untuk kita nggak melakukan sebuah perubahan yang banyak layout shift pada saat patch itu sudah di-load gitu.
Nah, cara ngitung sebuah layout shift gimana sih? Caranya gampang, yaitu adalah impact fraction dikali distance fraction. Ini mungkin teori banget. Cara ngitungnya adalah seberapa persen sih daerah terdampak. Nah, sebenarnya kita nggak harus capek-capek sih ngitung kayak gini, karena pun kita sebagai developer nggak mungkin ngitung-ngitungin setiap page kita berapa banyak yang berubah. Nah, ini sebenarnya udah ada tools yang akan membantu kita untuk ngitungin layout shift dari yang ada di website kita gitu. Nah, apa sih yang nyebabin CLS kita jadi buruk? Yang pertama adalah kita punya image tapi nggak di set dimensionnya. Jadi image-nya itu bisa berubah-berubah ukurannya. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi kita harus punya image yang udah di set dimensionnya. Nggak bisa kita setnya langsung pakai pixel, ataupun kalau emang image kita mau bikin responsif, kita bisa pakai gunainnya persen gitu. Lalu selanjutnya kalau kita di website kita menyediakan ads, embed, and iframe gitu, bisa juga nggak di-set dimensinya, itu juga nggak boleh. Kita harus nge-set ads, embed, dan iframe yang kita punya. Selanjutnya adalah dynamic content kita diinjek kita punya sebuah konten yang diinjek secara dynamic. Nah, ini sebenarnya bukannya nggak boleh, tapi kita harus maintain gitu. Jangan sampai dynamic konten yang kita injek ini menyebabkan layout shift yang besar. Selanjutnya adalah tentang web font. Kalau kita punya web font ini harus dilakukan preload. Jadi kita harus preload web font yang kita punya itu, supaya nggak terjadi flash out unstyled text atau flash invisible text. Oke, ini adalah contoh image yang nggak dikasih dimension. Itu ya, misalkan ini bahayanya adalah nah itu image baru keluar. Nah, bahayanya di mana? Misalkan user lagi baca nih, udah di baris keempat, lah tiba-tiba image-nya baru muncul. Nah, user pada saat muncul, user akan kagok nih, loh tadi saya baru baca paragraf 3 nih, baris ketiga, baris ketiganya mana ya? Nah, itu kalau kita nggak set image dimension. Tapi berbeda kalau kita set image dimension dari awal, jadi udah tahu nih, walaupun gambarnya belum keload, tapi udah tahu tempatnya di sini. Jadi pada saat usernya itu baca, nggak akan terganggu sama perubahan layout yang terjadi. Lalu selanjutnya ini juga ads sama. Kalau misalnya kita punya ads gitu ya, terus kita nggak set dimension, kalau usernya lagi menikmati konten yang kita sediakan, itu akan mengganggu. Lebih bagus dari awal kita udah set dulu tentang placement yang akan diberikan, mau itu iframe, terus habis itu ads, dan juga embed-embed yang lain. Oke. Nah, untuk tools-nya yang tadi, untuk ngecek LCP, FID, sama CLS, teman-teman bisa gunain beberapa tools ini. PageSpeed Insight, Chrome UX Report, Search Console, dan lain, dan juga Web Vital Extension. Tapi yang lebih direkomendasikan untuk Google itu, kalau yang paling gampang adalah kalian bisa pakai PageSpeed Insight. Ini kalian cukup masukin URL-nya aja, habis itu langsung ketahuan tuh nilai dari LCP, FID, dan CLS yang dimiliki teman-teman. Gitu. Selain itu juga, tapi ini cuma bisa digunain kalau udah websitenya sifatnya production ya, karena kan kita harus masukin URL-nya. Nah, terus gimana kalau misalnya websitenya itu masih dalam tahap development? Nah, teman-teman bisa pakai Web Vitals extension. Dia sebuah Chrome extension, jadi teman-teman bisa pakai ini buat ngebantu menghitung LCP, FID, CLS pada saat proses development. Seperti itu. Dan ini terakhir, dengan kita mengembangkan Core Web Vitals, bukan cuma kita memberikan user experience yang bagus buat user, tapi juga membantu meningkatkan nilai SEO. Karena Google bilang per bulan Mei 2021, instrumen Core Web Vitals ini masuk dalam menyumbang nilai. Kalau kita punya Core Web Vitals yang bagus, akan menyumbang nilai yang cukup tinggi juga di SEO, teman-teman. Jadi nilai plus-plus ya. Jadi selain kita punya user experience yang bagus, kita juga punya nilai SEO yang bagus kalau kita memperhatikan Core Web Vitals tersebut. Nah, dari saya itu aja sih yang bisa saya sharingin tentang gimana sih kita mengimprove performance dari sebuah website, dan juga untuk meningkatkan user experience yang bagus. Sekian dari saya, terima kasih. Wih, keren banget topiknya kok, Pak Devin. Nah, kalau misalkan ini sekarang dibuka sesi tanya jawab aja, langsung ada yang mau nanya bisa langsung chat di kolom chat atau langsung buka mic. Wah, ada Aditya nih. Best practice yang mana ya, yang pakai CDN atau maintain sendiri package-nya katanya?
Best practice mana ya, pakai CDN atau maintain sendiri? Kalau si Google sih bilang kita lebih oke untuk menerapkan pakai CDN gitu. Boleh tahu kenapa nggak tuh? Karena kan kalau CDN kita nggak harus capek-capek bikinin dari awal gitu kan, sebenarnya CDN udah disediain gitu kan, jadi kita nggak harus kayak build dari awal lagi, karena CDN pun providernya udah disediain, jadi kita nggak harus capek-capek nge-build itu dari awal, gitu sih. Oke. Ada lagi Jadi kalau nggak? mau ngomongin break practice ya lebih bagus pakai CDN, daripada kita maintain sendiri. Oke. Ada lagi nggak nih? Terima kasih itu atas jawabannya, Kak, Ya, terima kasih Pak juga Devin. Aditya. Ya. Ada lagi nggak nih guys yang ngechat? Aku mau nanya deh kalau nggak ada yang itu. Satu pertanyaan Oke. lagi deh. Menurut Pak Devin nih, gimana Mhm. sih yang user experience bagus tapi low cost tuh kayak gimana ya? User experience yang bagus tapi low cost gitu Iya, ya. Tergantung buat website apa dulu nih? Bisa kasih contoh website website-nya nggak e-commerce apa? deh, e-commerce yang lagi ini Oh, booming. e-commerce yang bagus. Yang pertama, kita nggak harus, kalau mau punya user experience yang bagus dengan low cost adalah kita nggak usah terlalu banyakin, mikirin terlalu banyak fitur. Jadi kita fokus dulu sama fitur utamanya. Nah, dari fitur utamanya itu, jadi proses bikin website itu lebih bagus adalah kita fitur utamanya, misalkan e-commerce, ya jangan, kita pikirin dulu gimana cara jualan. Jangan kayak mungkin kalau udah skalanya Tokopedia kan udah mikirin, gimana cara top up, gimana cara berinvestasi. Nah, kita mulai dari kecil dulu kalau kita mau bikin e-commerce, ya udah fitur utamanya adalah untuk jualan. Nah, dari sini kita fokusin. Jadi kita user experience-nya kita okein. Yang pertama adalah kita bikin gimana sih pengguna itu nyaman nih dalam berselancar di website kita. Apakah yang paling penting dia tuh nggak lemot, habis itu dan juga fitur yang dia gunakan dalam melakukan e-commerce itu udah cukup. Yang penting tuh udah oke. Simple is good gitu ya. Jadi cukup aja simple, yang penting apa yang dimaui oleh user itu terpenuhi. Gitu sih. Ini pertanyaan terakhir dari Wahyudin MN. User Mhm. experience belum tentu jadi patokan dong. Contohnya Mhm. Tokopedia via Shopee. UI kan lebih nyaman Tokped, tapi Shopee kan agak sakit mata, menunya mepet-mepet banget. Bener gak tuh Pak Mhm. Devin katanya? Justru belum tentu jadi patokan. User experience, belum tentu jadi patokan lebih nyaman. Nah, kalau ini masih ini nih, ngomongin kan, berarti masih patokannya kepada UI gitu kan. Sebenarnya user experience-nya ini lebih luas gitu dari sekedar UI gitu. Mungkin, jadi sebenarnya kalau menurut saya tetap user experience itu menjadi sebuah patokan, karena di dalam user experience itu mikirin UI-nya juga, mikirin performance-nya juga, mikirin apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh user gitu. Jadi sebenarnya itu jadi patokan. Nah, kalau yang ini kan ngomongin tentang UI, mungkin ini ngebandingin dua e-commerce, mungkin satu e-commerce, e-commerce Tokopedia sama Shopee tadi Mas Wahyudin bilang Tokopedia lebih oke gitu kan ya. Nah, mungkin emang di sisi UI-nya, di titik UI-nya Tokopedia lebih oke, tapi mungkin benefit-benefit lain dari sisi user experience misalkan Shopee ini nawarin beberapa fitur yang nggak ditawarin di Tokopedia yang menjadi titik kelebihan dari si Shopee tersebut gitu. Jadi menurut saya user experience itu masih menjadi sebuah patokan gitu ya. Oke. Betul, free ongkir Hunter silahkan ke Shopee. Tapi sekarang Tokopedia pun habis kerja sama Gojek juga banyak ini sih gratis ongkirnya gitu.